Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas karakter berikutnya, yaitu problem solver. Problem solver ini adalah salah satu karakter pemimpin. Cuman bedanya, dibandingkan karakter leader yang nomor satu, yang kita jelaskan pertama, karakter lead problem solver ini pemimpin, tapi untuk suatu project yang sudah jalan. Jadi kalau gabung di suatu perusahaan atau ikut suatu organisasi yang sudah jalan, dia akan bagus dalam memimpin. Tapi jika dia ditaruh di suatu pekerjaan yang baru mulai mungkin bisnis baru atau startup baru yang dia benar-benar memulai sesuatu, dia akan kurang cocok. Jadi dia tidak cocok. Tapi kalau untuk pekerjaan project yang sudah jalan, dia bagus. Kayak gitu. Emang problem solver ini pemimpin tapi bukan yang memulai gitu. Nah, karakter dia itu sangat tegas, teman-teman. Dia bisa ngomong mungkin kita ngomong simbolnya adalah tegas, prinsip. Jadi apapun yang berhubungan dengan tegas dan prinsip, dia akan sangat kuat. Seperti hanya planner yang berhubungan dengan perencanaan, eksekutor yang berhubungan dengan kinetik atau gerak, leader yang berhubungan dengan kepemimpinan, memulai sesuatu. Kalau dia adalah tegas dalam prinsip. Nah, makanya karena itu dia akan sangat bagus dengan keputusan-keputusannya karena berhubungan dengan prinsip. Jadi karena dia sudah punya prinsip ya, teman-teman, dia nggak gampang goyah gitu loh. Contoh gini, orang yang punya prinsip dengan agama, maka dia akan sangat tegas dengan agama. Jadi jika ada penilaian dari budaya, penilaian dari norma atau yang lainnya, dia nggak akan peduli gitu loh. Karena sudut pandang dia adalah prinsipnya adalah agama. Jadi dia akan tegas dengan berhubungan dengan agama gitu. Halal, halal, haram, haram gitu. Dia nggak ada negosiasi dalam hal itu. Atau jika dia itu adalah orang agama, orang budayawan, dia akan sangat tegas. Contoh orang Jawa dengan kejawennya, orang Papua dengan budaya budaya kunonya, atau Malaysia dengan budayanya masing-masing, dia akan sangat tegas dengan budayanya itu. Saya Jawa. Jadi kebijakan-kebijakan yang dia buat itu berhubungan dengan Jawanya dia, nggak peduli agama ngomong apa. Menurut bagi tipe ini adalah kalau orang yang agamawan, dia ngomong budaya ngikutin agama gitu loh. Kalau orang budayawan ngomong agama menyesuaikan dengan budaya tempat masing-masing gitu loh. Dan dia sangat tegas dengan prinsip itu, nggak bisa dibolak-balik antara pribadi ini dengan pribadi ini, nggak bisa dibolak-balik gitu loh. Dia sangat tegas, makanya dia memiliki arah keputusan yang baik. Nah ini kalau di pekerjaan, dia bisa sangat tegas banget. Oh, aku di bidang bidang elektronik kok, ya aku bakal membuat kebijakan berhubungan dengan elektronik, nggak bakal aku membuat berhubungan dengan digital atau berhubungan dengan nggak mungkin dengan digital, nggak mungkin berhubungan dengan kapal, pesawat, enggak. Dia akan sangat tegas berhubungan dengan ini, sehingga dia nggak akan pelin-pelan gitu. Dia yang sangat punya ingin tahu yang tinggi juga. Jadi dia pada saat buat keputusan dia nggak ngasal juga ya. Refleksnya bagus. Refleksnya bagus itu kalau dia kena masalah ini, putusannya ini, punya masalah ini, putusannya ini. Soalnya dia punya prinsip gitu loh. Dia tegas banget dalam hal ini gitu. Nah, setelah itu dia mencintai kebebasan. Dia nggak bisa diikat ya, karena dia sudah punya prinsipnya sendiri dan pandangannya sendiri gitu. Nah, karena dia punya prinsip yang tegas dan prinsip dan karakter yang tegas itu tadi, dia itu cenderung ending-endingnya adalah keras kepala. Nah, ini adalah sesuatu karakter jika tidak dioptimalkan. Jadi
sifat tegas dan penuh prinsipnya ini jika tidak dioptimalkan, endingnya hanya menjadi sifat keras kepala gitu. Destruktif itu lebih suka gampang kacau gitu loh pekerjaannya gitu. Setelah itu dia juga emosional, pemarah gitu. Beda prinsip dikit nggak terima, beda pandangan dikit nggak bisa menyesuaikan kayak gitu. Ini salah satu kalau kita ngomong netizen kasar nih yang tidak dioptimalkan rata-rata dari ini gitu loh. Yang diidolakan beda pendapat nggak terima, langsung komen jelek kayak gitu, biasanya dari ini gitu. Terus dia tidak sabar untuk perbaikan, jadi kalau sudah punya prinsip atau apa dia nggak sabaran kayak gitu. Dan atau jika ada yang orang lain menasihati dia nggak sabar, jadi endingnya nolak gitu. Prinsipku gini kok, ya udah kalau kamu nggak mau ya wes gitu loh, mau nggak mau ya aku gini gitu loh. Jadi akhirnya nggak bisa memperbaiki diri gitu loh mereka gitu. Oke, ini adalah penjelasan simpel. Setelah ini kita akan menjelaskan dari sisi yang lebih detail. Nah, karakter orang ini sangat kuat ya, tegas tadi. Anda lahir dengan jiwa kepemimpinan. Oke, jiwa kepemimpinan tadi saya ulang ya, kepemimpinan untuk sesuatu yang sudah jalan. Untuk sesuatu yang sudah jalan. Seorang yang sangat karismatik dan mampu memimpin. Nah, tipe-tipenya ini kayak Pak Karno, teman-teman. Pak Karno, Habibie, terus apa lagi ya yang punya karismatik seperti ini, SBY. Nah, dia pemilik karakter ini. Pak Jokowi ya enggak ya? Dengan saya Jokowi juga. Nah, pemilik karakteristik seperti ini, dia sangat tegas. Terus biasanya, sebelumnya ini itu ya, nggak ada unsur apa-apa ya, ini cuma menjelasin aja ya. Nah, setelah itu mampu memimpin, biasanya posisi Anda di pekerjaan di atas. Soalnya emang karakter ini rata-rata emang pekerjaan-pekerjaan yang sudah jalan gitu loh. Sedangkan perusahaan yang sudah jalan rata-rata perusahaan yang sudah besar, teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi kalau tadi saya nyebutin planner itu adalah analisa, ini memimpin. Jadi pekerjaan yang apabila pemilik karakter ini juga punya planner juga, wah ini bakal keren banget termasuknya. Dia bisa merencanakan yang bagus dan dia juga memiliki kepemimpinan yang bagus gitu. Jika orang memiliki dua karakter ini dalam karakternya, cenderung ini hampir bisa dipastikan pekerjaannya di atas karena dia punya kepemimpinan dan analisa yang bagus gitu. Anda ini jika ada keduanya, kalau nggak ada ya beda lagi ya ceritanya, teman-teman. Nah, setelah itu Anda punya insting yang kuat. Instingnya kuat ya. Seseorang yang realistis dan bekerja keras. Nah, ini terus terang, kalau ini emang benar banget. Rata-rata pemilik karakter ini yang dioptimalkan ya. Saya kenapa negesin yang dioptimalkan? Soalnya banyak karakter yang nggak dioptimalkan gitu loh, teman-teman. Nggak dioptimalkan, endingnya ya kayak rata-rata orang lah, pemalas. Setelah itu nggak menghasilkan apapun, nggak berkarya apapun gitu. Saya selalu menekankan jika dioptimalkan ya. Sama kayak mobil nggak dipakai ya usang gitu loh. Nah, pisau nggak dipakai ya tumpul. Nah, setelah itu rata-rata karakter ini akan mencapai sukses di tahapan akhir hidup. Nah, ini cuma rata-rata ya. Soalnya ini bukan sesuatu yang meramal, cuman memang rata-rata di itu. Soalnya yang tegas dan semacamnya kan belum tentu diterima dan semacamnya ya, sehingga dia membutuhkan waktu lebih lama. Ini hanya sebagai data aja, nggak semuanya, bisa juga di awal kok gitu. Cuman dengan syarat dioptimalkan, cuman kebanyakan kan nggak optimal memang.
Makanya memang lebih banyak di akhir hidup. Anda bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan situasi keadaan yang terjadi. Menyesuaikan ya, bukan mengendalikan. Dia bisa beradaptasi, nggak gampang nyerah kayak gitu. Meskipun selalu banyak rintangan. Nah ini rintangannya ini karena sifat kerasnya itu loh. Dia harus berlatih untuk mengendalikannya gitu. Dia memimpin bagus, tapi belum tentu bisa diterima kan gitu. Belum lagi kalau berkombinasi dengan karakter lain. Itu nanti bakal kita jelaskan di chapter yang lain ya, kombinasi karakter. Nah, tetapi jika Anda dihadapkan pada masalah keuangan, selalu saja ada cara untuk mengatasinya. Nah, ini emang benar teman-teman. Jadi, kalau berhubungan dengan keuangan, karena dia memiliki jabatan yang bagus, pekerjaan yang bagus, rata-rata ya, sehingga masalah keuangan selalu bisa untuk diatasi oleh karakter ini. Oke, lanjut. Nah, sisi negatifnya. Oke, selalu ada. Sisi negatif adalah dampak dari tidak dioptimalkan. Nah, jadi teman-teman jangan terlalu banyak nggak usah terlalu khawatir ini kalau tidak dioptimalkan. Selama kalian mengoptimalkan dengan cara yang benar, ini mesti bisa diatasi. Nah, jika Anda dari keluarga miskin, Anda sangat keras kepala. Nah, ini ya teman-teman tadi saya jelasin. Jika kalian dari keluarga miskin, tidak dididik, tidak diajari attitude, nah rata-rata jadi sangat keras kepala. Jika berada di jalan yang salah dalam hidup, Anda cenderung untuk berputar-putar, bukan untuk tujuan yang baik. Nah, jadi dia itu kayak apa ya? Oke, kita balik lagi. Prinsip dia adalah, dia keunggulan paling kuatnya adalah mengenai prinsip dan apa tadi? Prinsip dan ketegasan. Nah, pada saat tidak dioptimalkan, maka dia tidak punya prinsip dan tidak tegas. Endingnya apa dalam kehidupannya? Berputar-putar dan bukan untuk tujuan baik. Jadi kayak apa ya? Gak jelas gitu loh hidupnya gitu. Bahkan Anda cenderung sering berbohong. Gitu. Ini adalah efek jika tidak dioptimalkan ya teman-teman. Jadi harus belajar untuk mengoptimalkan dirinya gitu loh. Secara lengkapnya pada saat konsultasi, karena memang beda-beda teman-teman tiap orang. Walaupun sama-sama sama-sama problem solvingnya atau sama-sama leadernya, pengoptimalannya beda-beda. Nah, Anda sangat pemilih dan cerewet untuk banyak hal dan masalah gitu. Belajar untuk tidak seperti itu dan hidup Anda akan menjadi lebih baik sehingga orang akan menghargai Anda. Gitu. Nah, ini adalah salah satu penjelasan detail dari karakter problem solver. Next, jika ada waktu kita akan menjelaskan lebih banyak tentang karakter ini juga. Oke, see you, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video yang lain.